Halo, selamat pagi sobat Tutorpedia Plus. Jumpa kembali di tutorial kita berikutnya. Kali ini saya akan membuat gambar logo sederhana seperti ini dengan kecepatan yang real speed ya, kecepatan sesungguhnya, dan menggambar langsung. Jadi nanti Anda bisa melihat prosesnya sekaligus belajar menggunakan tool-tool apa saja yang digunakan untuk membuat logo seperti ini. Tutorial ini ditujukan bagi Anda yang memang masih basic untuk Corel Draw dan mau belajar untuk mengenal fitur-fitur sederhana yang bisa kita aplikasikan untuk membuat logo. Dan aplikasi logo ini juga nanti bisa Anda pakai untuk sendiri atau mungkin bisa Anda gunakan untuk keperluan membuat logo suatu perusahaan atau menggambar logo icon tertentu. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, saya sudah punya sketch akhir seperti ini dan kita akan meredrawing atau menggambar ulang dengan kecepatan yang real speed. Yang pertama, kita mulai dari bentuk lingkaran yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebenarnya gambar kiri dan kanan ini sama, jadi nanti prosesnya mungkin tinggal di copy paste yang sebelahnya. Oke, kita mulai dengan lingkaran. Dahulu kita pilih ellipse tool, ini membuat bentuk lingkaran. Sebenarnya untuk membuat ini Anda bisa membuat dari mana saja, cuman saya coba memulai dari yang teknik yang sederhana dulu. Bentuk utamanya adalah lingkaran, terdiri dari 2 lingkaran. Oke, kita pilih, klik di sini, kemudian sambil menekan shift maka dia akan terbentuk bulat yang oval. Tapi kalau kita menekan control, maka dia akan terbentuk bulat yang sempurna. Kalau kita tekan dua-duanya, maka kita akan mendapatkan titik lingkaran di tengah. Dengan kalau kita tarik bebas seperti ini, dia akan tetap membentuk lingkaran yang sempurna. Nah, kita sesuaikan seperti ini. Kemudian sesuaikan lingkaran ke bentuk basicnya, kita pilih pick tool, tarik ke bawah dengan tentu saja tekan shift supaya lingkarannya tetap sempurna. Nah, maka di sini kita sudah bisa melihat bahwa di sini ada bentuk lingkaran yang pertama sudah ini ya, sudah mulai kelihatan. Kemudian untuk membuatnya seperti ini, lengkungan ini kita rubah menjadi kurva. Di sini kita pilih convert to curve atau biasa dengan control key. Nah, kemudian kita pilih shape tool untuk merubah titik-titik yang ada di sini. Apakah titik ini? Kalau di sini pertama kali ketika kita membuat lingkaran, shape tool ada 4, tapi kita bisa menambahkannya. Ketika kita klik ini, mungkin di sini kita klik 1 kali, 2 kali, mohon maaf. Nah, dia akan keluar bentuk lagi. Nah, sekarang kita tarik ke kanan dengan sambil menekan kontrol supaya dia ke kanannya ini bisa sejajar. Paskan di titik sini. Oke, kemudian pilih F2 untuk membuat jadi zoom. Kemudian tekan di sini. Kita cari titiknya, taruh di lingkaran sini. Nah, kemudian setelah sudah berada di titik sini, kita paskan di garis tepi. Shape tool ini, shape ini ya, shape tool. Ini kita bisa merubah ujung yang kita klik ini ke ini node yang bisa diruncingkan. Kita pilih dulu, klik. Nah, ini juga bisa tidak diruncingkan atau smooth, tergantung kebutuhan yang akan kita gunakan. Maka kita sudah bisa melihat bentuk akhirnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah titik akhirnya, dan lingkaran ini mungkin agak tidak sempurna, jadi kita menyesuaikan, kita tarik ke kanan. Nah, oke, kita sudah dapatkan bentuknya. Kemudian F4 untuk membuat zoom. Di sini ada tombol F4. Kalau sekali saya perkenalkan, ada F2 itu untuk merubah jadi zoom, yang sering kita pakai. Misalnya kita mau menyeleksi sini, nah, dia akan
berubah menjadi zoom. Kalau kita tekan F3 maka zoom out. F3, F4 dia full. Oke, kita naikkan satu titiknya sesuai garis tepi. Dengan berlatih nanti Anda bisa semakin membiasakan tombol F3, F1, F2 itu. Oke, kita turunin lagi. Kemudian kita pilih sudut yang sesuai. Kemudian kita klik 2 kali, maka akan bertambah. Kemudian taruh di ujung sini. Kemudian untuk yang di sini kita luruskan. Oh, maaf, kalau diluruskan ternyata ini harus dirubah. Saya lupa untuk merubah menjadi caps node atau runcing ya. Oke. Nah, maka bentuk yang pertama ini kita sudah dapatkan. Lalu bagaimana membuat lingkaran yang tengah ini? Kalau ingin melihat bentuk yang asli kita kasih warna. Nah, jadi masih ada beberapa bidang yang mungkin kurang sempurna ya. Nah, kita sempurnakan dulu. Oke, kemudian F4. Terus kita klik kiri, jadi ini kosong. Kemudian kita potong. Cara memotongnya kita klik ujung sini, kemudian klik shift, maka dia akan terbentuk pula yang kurang lebih sama. Dan klik kanan. Pada saat ini jangan dilepas dulu shiftnya dengan dragnya, tapi kemudian klik kanan. Jadi dia sekaligus mengcopy, geser ke kiri. Nah, ini sebenarnya dia itu adalah ini digeser pakai panah ya. Sebenarnya ini adalah bentuk yang kira-kira sama persis. Nah, jadi setelah Anda lihat ini aslinya begini, terus kita punya objek ini, kita potong bagian luar ini dengan menggunakan bagian dalam. Klik bagian dalam, kemudian tekan shift, klik yang luar, kemudian pilih trim, maka secara otomatis dia akan terpotong. Nah, cuman ini kita lihat ya, ini ada sedikit kemelencengan. Nah, kita samakan bentuk bolanya ke sini. Memang risikonya kalau drawing ini ya tidak presisi. Oke, kita sudah punya ini, tapi kita ada kendala di sini sebenarnya. Kita lihat kosong itu, ini sebenarnya adalah objek yang terpotong. Jadi kita harus memotong ini dengan garis ya. Kita bisa bikin ini. Oke, untuk merubahnya menjadi lengkungan pilih convert to curve, terus kemudian sesuaikan. Kemudian ini kita pilih lagi convert to curve, sesuaikan. Baru seperti yang pertama, klik objek yang di dalam ini. Untuk membedakannya saya kasih warna kuning. Baru klik shift, kemudian klik bidang yang atasnya, kemudian pilih trim. Kemudian Anda delete. Nah, di sini kita sudah punya objek pertama. Lalu setelah itu kita akan menggambar bebas dari bentuk ini dengan yang namanya Bezier tool. Pertama klik sini, kemudian klik di bentuk ini sambil ditarik. Oke, sekiranya sudah sesuai, kemudian klik di sini sambil tarik lagi. Ini namanya Bezier drawing. Jadi Anda bisa menggambar dengan bentuk Beziernya. Nah, karena kita akan menggabungkannya, maka kita sampai di sini aja, terus masuk ke sini, baru tarik lagi. Oke, sesuaikan dengan pick tool, dengan shape tool, maaf, terus ini tarik ke sini.
pilih ya. Terkadang kalau kita menggunakan Bezier tool itu dia tidak beraturan, jadi kita harus detail dan teliti untuk meredrawing ini. Jika Anda punya cara yang mungkin lebih sederhana, nanti bisa share di kolom komentar, jadi kita bisa saling belajar bersama. Nah, ini kita sesuaikan bentuknya. Oke, sekarang kita gabungkan ini ya. Ini harus kalau dilihat secara detail, ini Bezier tool hasilnya memang kurang sempurna ya, jadi kita harus merapikan satu persatu bentuk sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kemudian F4, pilih dengan objek yang kedua, gabungkan. Oke, kita sudah punya satu gambar ini. Sebenarnya kalau kita membuat yang kedua ini, kita tinggal coba, kalau Anda lihat ya, ini sebenarnya objek yang pertama ya, ini mungkin kurang sempurna. Nanti sambil berjalan Anda bisa menyempurnakan bentuk ini, tapi tidak harus sama persis, karena memang logo bisa saja desainnya itu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian klik kanan, klik kiri, kemudian tekan Ctrl, tarik ke kanan, sambil diklik kanan dilepas. Kemudian kita bisa pilih mirror. Di sini pertama kita pilih horizontal dulu, terus kemudian vertikal. Nah, ketika kita gabungkan, maka kita akan mendapatkan dua objek yang tinggal disesuaikan gambarnya. Nah, oke. Posisinya kita atur. Kemudian klik dua-duanya ya, objek yang pertama save, objek yang kedua, kemudian pilih well. Maka kita sudah mendapatkan logo yang mirip. Cuman di sini ada beberapa motif potongan, ini kita harus menggambar sendiri, terutama pemilihan warna di sini ya. Kita lanjutkan untuk memilih yang mana dulu nih. Kalau kita membuat yang persis seperti ini ya, maka kita kosongkan dulu dan kita membuat gambar yang bagian dalam ini. Yang pertama kita pilih Bezier tool, kita pilih ujung sini untuk mendapatkan motif yang ini. Pilih di ujung tekuannya, kemudian ujung gambar, kemudian ini dan sini. Nah, oke ya, kita masukkan. Sekarang untuk memasukkan ke dalam sini, maka kita pakai yang namanya sebentar. Ada cara yang lebih mudah sebenarnya untuk membuat ini, yaitu dengan kita mengambil garis yang dalam, kemudian pilih dengan objek berikutnya, kita ambil yang namanya intersect. Jadi nanti kita secara otomatis punya objek baru yang di dalamnya itu sudah terpotong. Terus kemudian kita pilih dengan cara yang sama. Sebenarnya kita tinggal pilih yang ini ya, membuat lengkungan ini. Nah, terus kemudian ke titik sini, baru dibiarkan ini keluar. Nah, lalu kita tekan shift, pilih objek yang kedua. Artinya di tengah ini kita ingin ciptakan objek potongan, maka kita pilih intersect lagi. Ini oke, objek yang kedua kita delete, kemudian kita dapatkan warna putih ini. Nah, ini kita warna ungu. Oke, itu terus kemudian ini sebenarnya sama, tinggal kita kopikan, mirror horizontal dan vertikal, baru Anda pasangkan di titiknya.
Kemudian ini juga sama, tarik ke kanan, mirror horizontal dan vertikal, masukkan ke objek yang atas. Oke, begitu seterusnya hingga Anda mendapatkan gambar yang diinginkan. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat logo yang seperti ini, kita perlu memotong yang gambar yang ini menjadi dua sebenarnya, karena di sana ada dua warna. Oke. Kita pakai metode potong. Oke ya. Ini terus kemudian oke, kita dapatkan interseknya. Jadi ketika kita pilih warna biru, terus kemudian ini kita pilih warna merah, maka kita sudah mendekati objek yang akan kita gambar. Sekarang untuk pewarnaannya, kita lanjutkan bab pewarnaan. Pertama, kita akan melihat di sini ada gradasi warna. Pertama, kita punya warna merah. Oke, asumsikan kita tidak membuat yang sama persis, tetapi minimal kita memasukkan warna yang mendekati logo ini. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk yang mirip, tetapi di sini untuk pewarnaan kita pilih warna merah. Oke, sebagai warna basicnya kita pilih di sini. Sebenarnya kalau kita memilih pewarnaan, di sini ada interactive fill, atau biasanya kalau pakai tombol F11 maka dia akan muncul edit fill. Kita pilih warna sesuai yang kita inginkan, tidak harus sama. Misalkan kita pilih warna yang tua, maka kita akan mendapatkan warna yang seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa memilih warna dan kemudian pilih model. Di sini kita bisa melihat ada model yang linear, ada yang model ellipse, ada yang kerucut, kemudian ada yang square. Kita pilih yang lingkaran. Kemudian kita pilih posisi yang sekiranya dia mendekati gambar yang kita inginkan. Kalau Anda lihat geser warna yang di dalam sini, dia akan otomatis bergeser ya. Saya ingin warna putih itu berada di sini, jadi kita geser ke sini. Oke, pilih oke, kemudian kita hapus garisnya, kemudian kita pilih warna merah tua, tetapi di sini ada kecenderungan tertutup warna putih. Jadi ini akan kita isi warna putih, cuman kita bikin menjadi transparan dengan transparency tool. Kita tarik dari sini ke belakang, maka kita akan mendapatkan overlay yang dia mendekati kayak transparan. Oke. Jadi pewarnaan seperti itu. Kemudian kita pilih warna yang biru dengan mengklik F11 lagi. Kita akan mendapatkan kita akan memilih edit fill yang radial. Kita taruh di sebelah pojok supaya mendekati yang tadi. Ya, kita geser atas. Jadi Anda nanti harus mencoba menggesernya satu-satu. Oke, kemudian pilih hilangkan garis, klik kanan, outline-nya hilang. Kemudian kita pilih warna yang biru tua. Terus kemudian ini kita tetap kasih warna putih, tetapi kita bikin transparan. Karena di sini lebih tipis, maka kita memilih yang sebelah sini, yang transparan. Oke, ini beberapa logo mungkin tidak sama persis, tapi kita sudah bisa membuat logo sederhana ini dan sekaligus belajar menggambar dan menggunakan tool-tool bagi Anda yang masih pemula seperti saya. Jadi kita sama-sama belajar dan menambah wawasan baru. Kita juga sebenarnya bisa menambahkan
tulisan, misalkan flame of design. Oke, kita masukkan tulisan di sini, taruh di tengahnya. Oh, ini kita klik grup dulu dan masukkan di tengahnya, tekan C maka dia akan berada di tengah. Kemudian kita kasih efek transparan. Oke, taruh di bawahnya persis, dan kita kasih efek lupa jadi bitmap dulu, efek bayangan. Oke. Oke, demikianlah menggambar dengan kecepatan real speed. Jadi memang saya membuatnya agak sedikit lambat karena harus menjelaskan masing-masing tool yang digunakan. Tapi untuk membuat desain seperti ini sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama ketika kita sudah terbiasa menggunakan tools yang ada di Corel X7. Terima kasih atas video yang sudah Anda saksikan sampai detik ini, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya, Tutorpedia Plus. Jangan lupa untuk subscribe channel kami sehingga jika ada update terbaru maka Anda akan mendapatkan informasi tentang video yang terbaru.